Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ain Desliana selaku moderator di video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan atau probabilitas dalam genetika. Dengan pemateri saya sendiri, Ain Desliana, Lisa Junita, Nurul Sohaida, Ruth Anne, dan Selvi Syaleha. Dengan dosen pengampu Azza Nuzula Putri, SPD MPD. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu teori kemungkinan. Adapun pengertian teori kemungkinan adalah suatu teori yang memprediksi atau meramalkan suatu keadaan yang akan terjadi terkait suatu aktivitas yang akan dilakukan atau dikerjakan. Teori kemungkinan ini juga dapat digunakan jika kita melempar suatu mata uang ke udara. Kemungkinan kita mendapatkan sisi yang bergambar adalah setengah, sedangkan kemungkinan kita mendapat sisi yang tidak bergambar adalah setengah pula. Nah, ada juga tujuan teori kemungkinan yang dikemukakan oleh Jenkins pada tahun 1893 di halaman 35. Adalah untuk membantu pasangan suami istri untuk menghitung atau memprediksi kemungkinan mereka mendapatkan anak di masa yang akan datang apabila mereka memiliki anak. Selain itu, dinyatakan bahwa pengetahuan mengenai teori kemungkinan ini sangat berguna juga bagi para konsultan genetik yang menghadapi permasalahan genetik berkaitan dengan kemungkinan keturunan yang akan terjadi apabila terjadinya perkawinan atau persilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Aininda, yaitu dasar dan aplikasi teori kemungkinan. Penentuan perolehan rasio genetik menurut Strickberger tahun 1976 halaman 126 tergantung dari hukum atau ketentuan mengenai teori kemungkinan yang ada. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum atau ketentuan teori kemungkinan terdiri atas dua ketentuan, yaitu yang pertama, ketentuan atau hukum yang berkaitan dengan pengukuran kemungkinan yang akan terjadi dari proses penggabungan dua atau lebih perlakuan bebas yang dapat berkolaborasi atau dapat bergabung atau berinteraksi. Lalu yang kedua, hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi atau ditimbulkan apabila dua atau lebih perlakuan yang berbeda tidak dapat bergabung atau berkolaborasi. Nah, terdapat 4 cara dalam menentukan probabilitas, yaitu Bujur Sangkar-Punet, teori kemungkinan, rumus binomium, dan rumus multinomium. Adapun keempat cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Bujur Sangkar atau Punet. Campbell dan Rees tahun 2008 halaman 286 sampai 291 menjelaskan Bujur Sangkar-Punet atau Punet Square yang digunakan untuk menentukan kemungkinan dalam keturunan pada persilangan monohibrid, dan dengan Bujur Sangkar-Punet dapat ditunjukkan kemungkinan kombinasi pada hasil persilangan dihibrid. Lalu yang kedua ada teori kemungkinan. Suryo pada tahun 2008 halaman 144 sampai 157 membagi teori menjadi 3 kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama, teori kemungkinan 1 atau conditional probability, itu besarnya kemungkinan atas terjadinya sesuatu yang diinginkan ialah sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan terhadap keseluruhan. Adapun rumusnya, Kx sama dengan X per X kuadrat tambah Y. Keterangannya, Kx sama dengan besarnya kemungkinan dari peristiwa X sama dengan peristiwa yang diharapkan, X tambah Y adalah jumlah seluruh peristiwa yang mungkin terjadi atau peristiwa X dan peristiwa Y. Lalu yang kedua, ada teori kemungkinan 2 atau rule of multiplication, yaitu besarnya kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri, ialah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Adapun rumusnya, K dalam kurung X tambah Y sama dengan Kx kali Ky. Adapun keterangannya, K dalam kurung X tambah Y sama dengan besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X dan peristiwa Y. Kx sama dengan besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X, dan Ky sama dengan besarnya kemungkinan terjadi peristiwa Y. Lalu yang terakhir adalah teori kemungkinan 3, yaitu rule of addition.
Besarnya kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi ialah sama dengan jumlah dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Adapun rumusnya, K, X atau Y sama dengan KX tambah KY. Keterangannya, K dalam kurung X atau Y sama dengan besarnya kemungkinan terjadi peristiwa X atau peristiwa Y. KX besarnya kemungkinan terjadi peristiwa X, dan KY sama dengan besarnya kemungkinan terjadi peristiwa Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Suhaida akan melanjutkan presentasi kita pada hari ini, di mana yang akan saya jelaskan yaitu rumus binomium. Nah, untuk mencari kemungkinan dengan cara yang lebih mudah, maka dapat menggunakan rumus tersebut, di mana rumusnya adalah A tambah B sama dengan buka kurung A tambah B pangkat N. Nah, keterangannya A dan B sama dengan kejadian yang terpisah dan juga N sama dengan banyaknya percobaan. Kita lanjut ya. Rumus multinominal atau faktorial. Nah, untuk menentukan peluang peristiwa dengan dua atau lebih pilihan kemungkinan atau dua kemungkinan, maka rumus yang dapat kita gunakan yaitu P sama dengan N bagi ST kemudian dikali P pangkat S, Q pangkat T. Keterangannya, P sama dengan probabilitas atau kemungkinan dari keseluruhan, kemudian N sama dengan jumlah keseluruhan peristiwa yang terjadi, N faktorial, kemudian S sama dengan jumlah peristiwa P, T jumlah peristiwa Q, dan P dan Q sama dengan kemungkinan dari kejadian yang terpisah. Kita lanjut kepada manfaat dari teori probabilitas ini. Nah, di mana yang pertama untuk mengetahui apakah akan lahir seorang laki-laki atau perempuan. Ini maksudnya kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, mengetahui perbandingan jumlah antara anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, untuk mengetahui keturunan albino, buta warna, dan lain-lain pada seseorang. Maksudnya, apakah kemungkinan yang keluar atau yang terjadi itu memiliki penyakit keturunan seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Mungkin dari saya itu saja, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Sekarang saya Rutani Pratinandea akan melanjutkan presentasi kelompok 6 pada siang hari ini mengenai tes chi-square. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian tes chi-square. Hasil dari sebuah percobaan, penelitian, atau perlakuan yang dilakukan, walaupun dapat dilakukan prediksi dengan menggunakan teori kemungkinan mengenai hasil yang didapat, tetapi harus dilakukan juga pengukuran secara statistik untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh itu sesuai dengan yang diharapkan atau mendekati hasil yang diharapkan. Nah, perhitungan untuk mengetahui hasilnya ini dinamakan dengan uji chi-square atau tes chi-square. Nah, ada pengertian tes chi-square menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Suryo pada tahun 2008, mengartikan tes chi-square merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan proses evaluasi terhadap kebenaran atau tidaknya percobaan yang dilakukan melalui perbandingan dengan teori yang berlaku atau yang digunakan. Nah, kalau menurut Stigberger pada tahun 1976 mengatakan tes chi-square adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengukur dengan melakukan perbandingan antara hasil perlakuan yang terjadi dengan hasil yang diharapkan secara teoritis. Sementara menurut Hartwell pada tahun 2011 mengartikan tes chi-square adalah merupakan tes yang dilakukan atau digunakan untuk mengukur perbandingan antara hasil percobaan yang dilakukan dengan hasil yang diperkirakan dari suatu kegiatan. Nah, selanjutnya disampaikan bahwa tes tersebut dirancang untuk mengukur atau menentukan beberapa
seberapa besar sampel yang digunakan dalam percobaan penelitian tersebut memberikan pengaruh terhadap hasil percobaan atau penelitiannya. Nah, dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa tes chi-square adalah tes yang dilakukan untuk mengevaluasi antara hasil pengamatan yang dilakukan dengan perkiraan dari hasil percobaan yang diharapkan. Nah, selanjutnya tujuan dari tes chi-square itu apa? Nah, kita masuk ke tujuannya. Sama halnya dengan teori probabilitas atau kemungkinan, yang memiliki tujuan penggunaan tes chi-square ini, yang pertama adalah untuk mengukur pengaruh ukuran sampel yang digunakan terhadap hasil percobaan atau penelitian. Yang kedua, untuk menolak hipotesisnya apabila hasilnya berbeda. Dan yang ketiga, untuk melakukan interpretasi hasil percobaan genetik. Nah, menurut Sanders and Bowman pada tahun 2012, tujuan dari tes chi-square ini adalah untuk membuat perbandingan yang objektif antara hasil yang diperoleh dalam penelitian atau percobaan dengan perkiraan atau harapannya yang diinginkan dalam suatu hipotesis. Sementara itu, menurut Susanto pada tahun 2011, tujuan dari tes chi-square adalah untuk memberikan penjelasan yang rasional dan empirik terhadap berbagai penyimpangan yang ditemukan dalam percobaan atau penelitian. Nah, selanjutnya disampaikan bahwa penggunaan tes chi-square dalam suatu percobaan adalah untuk mengetahui apakah penyimpangan yang ditemukan dalam percobaan masih memenuhi nisbah teoritis atau menyimpang dari nisbah teoritisnya. Nah, dapat kita simpulkan tujuan dari penggunaan tes chi-square dalam penelitian adalah memberikan gambaran secara rasional dan empirikal hubungan antara hasil penelitian dengan hasil yang diharapkan secara teoritis dan membantu peneliti dalam menjawab hipotesis yang ditentukan secara kuantitatif. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau penjelasan dari materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Baiklah, saya Liza Junita akan melanjutkan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu prinsip tes chi-square. Jadi, ada 3 prinsip yang harus dipahami dalam tes chi-square. Yang pertama, distribusi normal. Jadi, pada distribusi normal yang digambarkan dengan kurva distribusi normal memberikan gambaran mengenai posisi, serta besarnya yang berhubungan antara hasil percobaan yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan dalam percobaan. Sanders dan Bowman mengatakan bahwa distribusi normal suatu percobaan atau penelitian meliputi semua kemungkinan dari hasil percobaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada prinsip statistik. Nah, dalam prinsip statistik ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, nilai X kuadrat hitung itu tergantung pada nilai hasil pengamatan atau O, kemudian nilai hasil yang diharapkan atau E, dan deviasi atau D. Kemudian yang kedua, nilai Z kuadrat tabel tergantung pada derajat bebas atau DF dan probability atau P yang bersangkutan. Untuk menguji H0 yang berbunyi hasil pengamatan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga terdapat 2 kemungkinan hasil uji H0. Kemudian prinsip yang ketiga ada derajat bebas. Nah, derajat bebas penggunaan tes chi-square ini dalam suatu percobaan genetik dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap nilai kemungkinan yang dimiliki oleh suatu percobaan. Proses interpretasi nilai kemungkinan yang dimiliki oleh setiap percobaan sangat tergantung pada derajat bebas yang dimiliki. Derajat bebas merupakan
Jumlah dari fenotip yang dihasilkan dalam suatu percobaan yang dikurangi 1. Baiklah, hanya itu saja pembahasan pada video pembelajaran kali ini mengenai kemungkinan atau probabilitas dalam genetika. Nah, saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada terjadi kesalahan atau penyampaian kata, saya dan teman-teman mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye.